demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Sekarang bermunculan lagi nih, apakah benar Eki anaknya Pak Rudiana itu menjadi korban 2016 yang lalu? Pelaku utama di balik dalang tewasnya Vina dan Eki masih menjadi misteri. Upaya penyelidikan yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat seperti tersendat dan begitu kesulitan untuk mengungkap. Apakah benar pasangan kekasih Vina dan Eki tewas karena atau kecelakaan? Belum terjawabnya pertanyaan tersebut, kini muncul opini baru yang berkembang di masyarakat. Jika Eki, anak Ibtu Rudiana, belum tewas, bahkan saat ini disebut-sebut sudah menikah. Berhembus kabar jika makam Eki saat ini merupakan makam palsu untuk mengelabui publik. Lantas, benarkah Ibtu Rudiana siap membongkar makam almarhum putranya demi kepentingan penyidikan jika diperlukan? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas usaha. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia nggak? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan bang. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan Walaupun wartawan. saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang. Mungkin saya menyesuaikan bang. Namun sudah saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky Rudiana. Intinya Bapak setuju dibongkar pun bila untuk penyidikan, setuju? Kalau buat penyidikan bang. Oke. Sekarang bermunculan lagi nih, apakah benar Eki anaknya Pak Rudiana itu menjadi korban 2016 yang lalu? Nah sekarang kan muncul lagi nih, ternyata ada gambar Eki itu tidak meninggal gitu kan. Saya juga dikirimin juga fotonya. Coba Bang kamu perhatikan, jenazah 2016 yang lalu itu Eki itu berkumis katanya. Nah saya juga dikirimin gambar, begitu saya lihat, oh iya kok ini ada berkumis ya. Nah sementara Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis. Nah foto-fotonya banyak saya dikirimin ke saya nih. Nah ini agar juga tidak menimbulkan lagi kan keresahan, ya, artinya pihak penyidik harus menciptakan ketertiban agar tidak menjadi liar ya kabar-kabar ini. Menurut saya langkah penyidik sudah tepat kalau seandainya mereka memanggil, yang pertama memanggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, yang kedua buktikan bahwa benar nggak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana. Nah, kalau perlu bongkar, ya kan? Ini demi kebenaran lah. Secara hukum itu diperbolehkan kalau membongkar makam demi untuk kepentingan penegakan hukum itu sah-sah aja gitu. Yang penting ada koordinasi ataupun izin kepada keluarga gitu. Itu hukum membolehkan itu. Kadang-kadang antara foto dengan orangnya langsung kadang-kadang berbeda, kadang-kadang nggak mirip-mirip banget gitu. Itu biasa. Kita aja kalau di foto kadang jelek, padahal kita orangnya ganteng, kan begitu. Atau kita pas di foto kenapa ganteng banget, padahal kita jelek kan begitu. Jadi nggak bisa kita menganalisa lewat foto sebenarnya. Ya. Silakan saja lah. Kalau memang benar ya bagus ya. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Kemunculan Ibtu Rudiana di tengah publik belum lama ini memang menjadi sorotan. Ibtu Rudiana seperti diketahui sempat mengucapkan sumpah pocong untuk meyakinkan publik jika putranya almarhum Eki benar-benar telah meninggal pada tahun 2016 silam. Sontak saja ucapan Ibtu Rudiana itu mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan. Pertanyaan publik pun muncul, dapatkah sumpah pocong dijadikan ukuran dalam proses penegakan hukum? Mengingat sumpah pocong merupakan tradisi atau produk budaya.
Lantas, apa kata praktisi hukum terkait sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana? Kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Nah ini katanya kumis. Nah sementara ini kan nggak kumis dia. Nah, ini foto bapak itu kan ini 2017 ya. 2017 ini 2016. Sumpah pocong ini kan bicara adat istiadat, bukan bicara proses hukum positif. Ini bicara tentang trust, kepercayaan, build of trust, membangun sebuah kepercayaan yang kemudian mengakar di budaya kita. Ada sumpah pocong, ada sumpah anu, apapun lah itu bentuknya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya saya serius, saya siap konsekuensi. Tidak secara hukum, tapi secara kebatinan, secara adat maupun secara ketuhanan, kira-kira begitu dah. Apakah Tuhan melaknat, apakah Tuhan akan membuat ini dan sebagainya, itu terbentuk argumentasi secara spiritual yang tidak bisa ada kolerasinya sebagai bentuk harus dipercaya atau tidak harus dipercaya. Ya biarkan saja, sama kayak saya percaya air putih mampu menyembuhkan diri saya, buat saya, tapi buat orang lain masa air putih bukan obat? Silakan berpandangan, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan, tidak bisa masa nggak boleh lu begini, nggak boleh juga, biarin aja. Kalau memang mau sumpah pocong, lakukan, biar masyarakat melihat kalau memang mau dilakukan. Tapi saya pikir buat saya pribadi ya, lebih baik upaya yang sesuai jalur dan kaidahnya lah, gitu loh. Jadi tidak bias kemana-mana. Nggak masalah. Ketika dia polisi, terus ayo saya sumpah pocong, nggak masalah. Sama halnya dokter. Dokter percaya sama kerokan. Dia orang sains, dia orang paham kesehatan, medicine ya, kalau pengobatan pasti dia minum obat. Tapi kenapa dia percaya sama kerokan? Ini kan sama saja. Masa kamu dokter, kamu percaya masuk angin? Karena di dalam dunia kedokteran nggak ada masuk angin. Nah ini sama. Jadi kita tidak bisa menyalahkan tradisi yang ada. Jadi kunci daripada semuanya ini itu ada di Pak Rudiana. Kalau Pak Rudiana itu bisa buka mulut dan berbicara jujur, maka saya yakin selain Indonesia ini jadi aman, damai, dan tentram, masyarakat nggak dibikin bingung, juga anaknya di surga juga tersenyum. Kami ini ikut prihatin, turut berduka cita atas meninggalnya anaknya dari Pak Rudiana ini. Kami sepakat sekali dengan polisi bahwa pelaku kejahatan harus dipidanakan, harus tindak secara hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, kalau dia dedernya, kalau memang bencana, apalagi otak pelaku, ya ancamannya itu kan hukuman mati dan seumur hidup. Kami sepakat, tetapi janganlah sampai orang lain yang dijadikan tumbal. Ini menurut kami ini error in persona. Jadi 2 DPO ini bukan fiktif, ya kan dibilang fiktif. Saya juga bisa menduga juga begitu juga. Tetapi fiktif yang kalau bilang ini fiktif berarti berkas perkara kemarin itu, persidangan kemarin itu fiktif semua, kan begitu. Nah, yang 2 DPO ini termasuk saya menduga, ini dugaan saya, ini yang bisa menjawab semuanya ini adalah Ibtu Rudiana. Tolong supaya seluruh penyidik ini melakukan langkah-langkah tindak profesionalisme. Berikan kepastian hukum pada masyarakat. Jangan ada tebang pilih, jangan ada
merasa berkeadilan tapi tidak adil bagi orang lain. Jadi semua keadilan itu adalah milik daripada masyarakat. Saya minta supaya Ibtu Rudiana transparan kepada masyarakat Indonesia dan transparan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada otak intelektualnya yang tersembunyi, Pak. Ya, kalau menurut saya Ibtu Rudiana ini hanyalah kaki tangan ya, hanyalah kaki tangan. Saya berharap kepada Polri, khususnya penyidik, khususnya Bareskrim, segera selesaikan, tuntaskan kasus ini secepat-cepatnya. Ajukan ke JPU berdasarkan alat bukti yang sah. Pada saat sudah diterima secepat-cepatnya, supaya segera dilakukan dakwaan oleh JPU. Ini akan terjadi criminal justice system, supaya cepat selesai, publik tidak bertanya-tanya lagi. Sementara pengacara keluarga almarhumah Vina, Hotman Paris Hutapea, disinyalir akan merapat ke kubu Ibtu Rudiana usai keduanya bertemu di Keraton Cirebon belum lama ini. Mengingat Hotman sejak dari awal ingin bertemu Ibtu Rudiana, yang sejak viralnya kasus Vina, Ibtu Rudiana irit bicara, bahkan menolak media meliputnya. Dugaan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana akan merapatkan barisan menarik sejumlah pihak. Meski di lain sisi, netizen ramai-ramai menyindir Hotman Paris dengan penuh nyinyir. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris atas tudingan tersebut? Dan benarkah Hotman justru berharap agar Ibtu Rudiana ada yang melaporkan ke aparat kepolisian? Bantahan tim Hotman 911 kuasa hukum Vina. Kuasa hukum Vina tidak pernah bekerja sama dengan Rudiana. Bahkan Hotman juga dari awal menanyakan ada apa dengan Rudiana. Pertama kali Hotman ketemu dengan Rudiana pada saat Hotman melakukan konferensi pers di Cirebon, tiba-tiba Rudiana melalui Putri minta ikut datang ke tempat konferensi pers tersebut, disaksikan oleh seluruh wartawan. Dan pada saat itu malah saya hajar, saya tanya banyak pertanyaan kepada Rudiana, kepada pihak-pihak yang merasa tersakiti. Kalau benar ada bukti sesuai dengan sidang pra-peradilan, segera bikin laporan polisi. Laporkan Rudiana kepada kepolisian. Ya. Kalau Anda bikin dia berhasil bikin tersangka, maka itu akan memperkuat permohonan PK. Ya. Kalau ada bukti, segera laporkan ke kepolisian atas dugaan penganiayaan tersebut. Kalau benar ada bukti dan kalau Anda berhasil membuat Rudiana sebagai tersangka, maka permohonan PK kalian akan semakin kuat. Itulah bukti bahwa kami tidak mendukung Rudiana. Silakan saja kalau mau ada konferensi pers atau mungkin juga Ibtu Rudiana mau menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa, ya, monggo saja, silakan saja, iya kan. Tapi yang kita menginginkan adalah pihak kepolisian membuka sebenar-benarnya, artinya ada pemeriksaan dimulai dari Ibtu Rudiana lagi, iya kan. Jadi kita bisa melihat perkara ini secara utuh. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Kemarin dia sudah diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi. Terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta, karena ada keraguan tentang BAP 2016, banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Jadi sekali lagi saya himbau kepada
para pihak yang dirugikan jangan cuma ngeluh di medsos. Buat segera laporan polisi. Buat segera laporan polisi terhadap Rudiana kalau memang Anda dianiaya, ya. Anda dianiaya, oke? Tim kuasa hukum keluarga Vina tidak pernah bersatu dengan Rudiana. Bahkan kita bertanya dia berulang-ulang, bahkan Hotman sudah pernah bilang kepada dia agar dia sumpah pocong, berani nggak, ya? Jadi daripada kalian ngoceh-ngoceh aja di medsos, buat segera laporan pidana terhadap Rudiana kalau memang ada bukti, dan juga gugat perbuatan melawan hukum. Itu baru namanya jantan, oke? Gugat PMH, oke? Perbuatan melawan hukum dan gugat ganti rugi, oke? Kalau itu terjadi, malah keluarga Vina senang karena bakal makin terungkap fakta sebenarnya, oke? Jangan cuma bacot doang. Gugat perdata PMH dan lapor pidana, itu baru gentleman daripada kayak nenek cerewet ngoceh aja melulu, ya. Tidak bisa kita pungkiri hari ini bahwa sudah ada satu lagi terpidana yang saat ini sudah bebas kemudian mengajukan PK, dan menyusul lagi 6 orang di belakang akan mengajukan PK. Saya pikir kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan ini ada kejanggalan, dan kejanggalan ini sangat serius menjadi perhatian publik. Bahkan semua pihak sudah speak up. Kenapa kita harus menutup mata? Dalam hal ini kepolisian, kami juga mensupport kepolisian. Buka ini supaya bisa lebih jelas. Jadi masyarakat ujungnya dari persoalan ini terang benerang. Jangan ujungnya dari persoalan ini kemudian menjadi senyap. Ini merugikan semua. Kami ingin bahwa ujungnya persoalan ini seperti apa sih? Jawaban dari keinginan masyarakat, jawaban dari keinginan publik terbuka semuanya. Supaya nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan di belakangnya. Dan orang-orang yang seharusnya tidak diperhadapkan sama hukum, tidak bertanggung jawab secara hukum, ya harus dibebaskan. Dan siapa yang bertanggung jawab, ya dia yang harus ditarik. Jangan dibalik-balik. Orang-orang yang tidak mengetahui, bahkan saya menonton tadi ya, dalam persidangan peninjauan kembali, yang disampaikan itu cukup luar biasa. Cukup membuat miris dengan penegakan hukum seperti ini. Ada penyiksaan dan sebagainya. Ada orang yang dipaksa untuk minum air kencing. Ini kan penyiksaan yang luar biasa menurut saya, ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.